Selamat sore adik-adik. Tiba saatnya kita memulai ibadah persekutuan Kamis pada hari ini. Cici undang untuk semua kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kasih pengumuman nih. Kita sedang ada di bulan reformasi. Nah, hari ini Cici mau kasih tahu ini adalah salah satu bapak reformator namanya Albertus Christian Crafts. Nah, dia ini berkebangsaan Belanda tapi lahirnya di Indonesia loh. Nah, untuk cerita selanjutnya nanti lebih lengkapnya kalian harus wajib ikut ibadah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Beriku Hati. Beriku hati untuk menyembah, untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihi. Beriku hati kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siap dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman Tuhan. Pakailah kami manusia yang lemah dan tidak berdaya ini agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Pimpin juga Korea. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang satu orang tokoh. Kalau adik-adik masih ingat namanya siapa? Yes, Saulus atau yang disebut Paulus.
Tapi sebelum kita mulai bahas ke dalam tokoh itu, Koko mau ingetin dulu bagaimana ada orang yang mau berjuang untuk memberitakan firman Tuhan meskipun taruhannya nyawa. Coba kita bayangin bareng-bareng ya. Kalau kalian adik-adik yang di rumah disuruh kayak gitu, mau apa enggak? Ceritain firman Tuhan, oke boleh. Tapi taruhannya nyawa, kamu dikejar-kejar bahkan bisa dibunuh oleh banyak orang. Banyak yang gak suka. Wah, itu bukan hal yang mudah ya. Tetapi Paulus mau menjalankannya. Semuanya itu untuk Tuhan. Padahal dulu Paulus berbuat bad, dia berbuat hal yang buruk. Waktu itu nama dia bukan Paulus ya, itu Saulus. Nanti bakal diceritain lagi. Oke, mari kita bersama-sama membahasnya. Bagaimana Paulus menjadi orang yang begitu hebat, begitu taat kepada Tuhan. Rasul Paulus ini mau mengajarkan firman Tuhan di berbagai tempat. Bukan hanya di satu tempat, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk agar semua orang, banyak orang lagi boleh percaya dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, sebenarnya tugas pelayanan itu gampang apa susah sih? Coba adik-adik jawab sendiri di rumah. Tugas pelayanan itu gampang apa susah ya? Ada yang jawab gampang kok, susah kok. Oke, sebenarnya tugas pelayanan itu tanggung jawabnya besar sekali. Karena kenapa? Karena kamu mengajarkan sesuatu di dalamnya. Koko kasih contoh. Adik-adik yang masih kecil, yang belum tahu apa-apa, yang baru belajar, 1 tambah 1 sama dengan 3 ya. Oh, mereka ingat 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal salah. Mengajarkan dari kecil aja kalau salah, orang lain juga akan sesat dan mengerti itu salah. Tahu dari mana? Korean. Dulu waktu kecil aku diajarin 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal yang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama seperti tugas pelayanan. Bagaimana orang-orang yang diutus sebelum dia mengajarkan, dia harus terlebih dahulu belajar. Sebelum orang itu berbicara, orang itu harus lebih banyak mendengar. Karena dari mendengar firman Tuhan, dia mengerti, dia melakukan, baru dia bicarakan. Baru dia ceritakan firman Tuhan ke orang banyak. Itu adalah suatu tugas yang begitu berat dan tidak mudah. Dan orang itu juga harus belajar. Yaitu salah satu tokoh ini adalah Paulus. Paulus orangnya hebat gak? Hebat, dia pintar sekali. Dan dia orangnya benar-benar bersemangat. Dari zaman dulu waktu dia jahat aja dia sudah semangat untuk nangkepin orang Kristen. Dan sekarang dia sudah bertobat, dia juga semakin bersemangat. Semangat ngapain? Ceritain firman Tuhan kepada orang banyak agar semakin banyak orang lagi mau bertobat. Lalu kenapa Saulus bisa berubah menjadi Paulus? Itu semua karena apa yang ada di dalam hatinya. Dia mau menerima Tuhan sebagai juru selamat dan dia mau hidup baru dan mengikut Tuhan. Wah, hebat gak? Hebat, seperti adik-adik yang di rumah, seperti Kokorian cici kokonya yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Lalu, mari kita bersama-sama membaca perikop cerita untuk hari ini. Hari ini gak panjang ceritanya, pendek, cuma 3 ayat. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah, yuk buka Alkitabnya atau bisa lihat yang di depan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 37 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 37 sampai dengan 40. Ayo buka bareng-bareng, Kokorin juga buka Alkitab di sini. Judul perikopnya adalah Paulus minta izin bicara. Loh, kok minta izin? Nah, adik-adik biasakan kalau membaca Alkitab itu membaca perikop sebelumnya, cerita yang sebelumnya sama cerita sesudahnya, supaya adik-adik bisa mengikuti jalur cerita itu. Jadi adik-adik gak bingung, Paulus minta izin ngapain? Emang Paulus lagi di mana? Emang ada masalah apa sih? Kayak kalian ketinggalan berita. Nah, kalian harus baca perikop sebelumnya. Seperti yang sudah diceritakan kami selalu oleh cici kokonya, bagaimana Paulus ditangkap. Coba bayangin ya adik-adik. Paulus bukan pencuri, Paulus bukan pembunuh, Paulus bukan siapa-siapa setelah dia bertobat. Dia tidak melakukan yang jahat, dia cuma cerita firman Tuhan, cerita kebenaran. Tapi dia dikejar-kejar orang dan mau ditangkap orang, bahkan mau dibunuh orang.
Koko akan ceritakan sedikit cerita sebelumnya untuk kita bersama-sama nginget bareng-bareng biar nanti lanjut ceritanya seru. Nah, yang sebelumnya Paulus berada di Yerusalem, dia cerita firman Tuhan ke orang-orang banyak. Tapi banyak juga, ada juga orang-orang yang gak suka sama dia. Dia komporin yang lain. Itu tuh dia ajarin tentang hukum Taurat yang sesat. Terus dia juga ada bawa orang yang bukan orang kita. Itu kan dosa. Banyak orang yang kompor-komporin hingga semakin banyak massa, semakin banyak orang berkumpul. Dia ingin menangkap Paulus, ingin memukul Paulus, bahkan ingin membunuh Paulus. Wah, kalau Koko mikir, kalau Korean jadi Paulus, serem juga ya. Jadi anak Tuhan sih, iya mau jadi anak Tuhan, tapi sampai dikejar-kejar begitu. Begitu cintanya Paulus akan Tuhan. Lalu setelah dikejar-kejar, yang awal tadi di cerita sebelumnya, Paulus berada di dalam gereja atau bait suci. Paulus sampai ditarik keluar, sampai dipukulin sama orang banyak. Harusnya dia di situ bisa mati. Tapi ingat, dia punya Tuhan seperti kita yang punya Tuhan yang hidup. Dia tidak mati. Gimana cara selamatnya? Kalau kalian masih ingat gak? Coba Koko tanya. Coba ingat-ingat minggu lalu. Kok Paulus digebukin tapi gak jadi mati ya? Kenapa ya? Coba adik-adik di rumah ingat-ingat lagi. Paulus bisa selamat karena Tuhan menggerakkan kepala prajurit. Bagaimana kepala prajurit dengar di daerah Yerusalem sana ada kerusuhan. Dia panggil pasukannya datang ke sana lihat ada apa. Lalu orang-orang lihat Paulus malah digebukin di area. Lalu stop. Jangan main kasar, stop dulu. Ini ada apa? Lalu Paulus dikawal sama prajuritnya supaya nggak bisa dipukul, supaya tidak main hakim sendiri, supaya nggak asal mukulin. Dia nanya ada apa yang terjadi. Tetapi karena di situ terlalu berisi, mereka berteriak-teriak. Kepala pasukan itu nggak ngerti maksudnya apa. Lalu Paulus dibawa ke dalam, mau dibawa ke tempat tahanan. Waktu dibawa di jalan Paulus gak jadi mati loh. Oh, itu mah gara-gara kepala penjara kali Korea. Oh tidak, itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, lanjutannya hari ini nih, Kamis ini nih, bagaimana Paulus lagi dibawa. Kita baca bareng-bareng yuk. Ayat 37. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Dia minta izin ya si Paulus. Jawabnya, kata pasukannya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Loh, kamu tahu bahasa Yunani? Jawab engkau, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu ya, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun." Nah, stop dulu, Koko jelaskan sedikit. Tadi kepala pasukan itu mengira bahwa si Paulus ini adalah pemberontak orang-orang jahat. Ya, mereka biasa bawa jubah, di dalam jubah itu ada pisau atau senjata yang dipakai untuk menusuk atau membunuh orang. Waktu itu terjadi kerusuhan dan mereka kabur. Dia adalah orang Mesir. Nah, kepala pasukan itu mengira Paulus salah satu dari mereka. Ternyata bukan. Lalu Paulus menjelaskan lagi. Kita baca ayat 39. Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Nah, adik-adik, setelah selesai Paulus ngomong, "Saya minta izin ya kepala pasukan, saya mau ngomong ke orang-orang itu, mau menceritakan firman Tuhan." Kita lihat ya, bagaimana awalnya Paulus sendiri ngobrol di tengah orang banyak, gak ada yang kawal, terus dia mau ditangkap, dipukulin. Sekarang udah ada banyak orang yang mau tangkap, pukulin dia, tetapi Tuhan masih menjaga dengan pasukan-pasukan. Jadi orang-orang gak bisa maju, dijaga. Kita lihat, nah, dijaga sama pasukan, jadi orang-orang gak bisa asal bunuh dia. Paulus minta izin kepada kepala pasukan itu untuk berbicara, menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak. Lalu setelah diberikan izin, Paulus berdiri dekat tangga itu, lalu dia ngobrol, dia ngomong, dia cerita bagaimana Tuhan mau memakai dia
Bagaimana Tuhan begitu hebat, yang akan minggu depan atau Kamis depan adik-adik dengar ceritanya, Paulus akan menceritakan, kok bocorin sedikit. Nah, Paulus akan menceritakan bagaimana perjuangan dia. Awalnya dia adalah Saulus, orang yang membenci orang Kristen, orang yang membenci Kristus, orang yang membenci Tuhan. Tetapi dia bisa berubah, dia bertobat, dia bertemu sinar yang begitu terang, lalu dia disembuhkan, dia ganti nama Paulus. Lalu sampai hari ini, kata dia menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak. Wah, begitu hebat ya Paulus, bagaimana dia mau menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak. Sampai banyak orang yang mengolok-olok dia, sampai banyak orang yang menyiksa dia. Tetapi Paulus tetap sabar dan tetap setia mengikut Tuhan sampai nanti akhir hayatnya. Terus hari ini kita mau belajar apa, Korean? Kan cuma 3 ayat. Hari ini kita bersama mau belajar menjadi anak Tuhan yang setia, mengikut Kristus meskipun tidak mudah, sulit seperti sekarang ini. Aduh, saya sudah lama Korean tidak ke gereja, sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, mungkin hampir 5 bulan karena lagi ada virus corona ini. Tetapi jangan pernah adik-adik sempat malas. Meskipun nggak bisa datang ke gereja untuk beribadah secara langsung, tetapi adik-adik bisa nonton dari YouTube. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh di rumah. Oke, kok Korean nggak bisa lihat, Cici kok nggak bisa. Tapi Tuhan di atas yang maha tahu, Tuhan bisa melihat apa yang kita perbuat. Marilah kita seperti Paulus melayani Tuhan dengan hal yang sederhana, yaitu dalam hal beribadah. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, pakailah baju yang rapi, berdoalah dengan serius. Pakailah mulut untuk memuji Tuhan. Karena semua anggota tubuh kita harus dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagaimana kami boleh belajar mengenai satu tokoh yang bernama Paulus. Bagaimana begitu giat, begitu bersemangat melayani Tuhan meskipun banyak cobaan, banyak yang tidak suka. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi seperti Paulus yang setia melayani Tuhan dalam hal yang sederhana, yaitu dalam hal beribadah. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.